Bab 1419 Dunia Fana. Sunyi. Benar-benar sangat sunyi. Semua orang tak menyangka Mileye bisa membunuh Lianzun dalam sekejap mata. Lianzun adalah master alam Taoisme puncak. Jangankan para master dari Dark Abyss, bahkan Mizun yang berada di sisi Mileye pun sangat terkejut. Mileye membunuh seorang master alam Taoisme dalam sekejap mata. Ini benar-benar terlalu berlebihan. Sebenarnya, bahkan Mileye sendiri pun sedikit terkejut. Tadi tujuan sebenarnya adalah membuat Lianzun terluka parah, tapi tak disangka malah langsung membunuh pihak lawan. Pada saat ini dia baru tahu bahwa dia sudah meremehkan kekuatannya sendiri. Tepatnya dia sudah meremehkan kekuatan segel Dao dan teknik inti kitab Taoisme. Kali ini dapat langsung membunuh Lianzun, semuanya berkat segel Dao dan teknik inti kitab Taoisme. Harus diketahui, segel Dao ini tidak hanya memungkinkan dirinya mendekati tingkatan alam Taoisme, tapi juga menekan tingkatan alam Lianzun ke alam Yudao. Dengan ini, Lianzun tidak memiliki keunggulan lagi dari segi tingkatan alam. Dengan bantuan 4 domain dan kejutan lainnya, Lianzun langsung terbunuh. Mileye menarik kembali pikirannya, dia melihat ke para master dari Dark Abyss di lapangan, dan berkata sambil tersenyum, "Kalian tidak benar-benar berpikir bahwa aku sangat lemah, bukan?" Peramal menatap Mileye dengan tajam, "Mundur. Mundur." Saat ini dia menyadari bahwa Dark Abyss sudah meremehkan kekuatan Mileye. Tingkatan alam dan kekuatan tempur Mileye benar-benar tidak sesuai dugaan. "Mundur." Mileye tersenyum, "Apakah kalian pikir ini adalah rumah kalian? Sehingga bisa datang dan pergi seenak kalian?" Setelah mengatakan itu, dia langsung menarik pedang dan melesat keluar. Mizun dan yang lainnya juga bergegas untuk menyerang. Meskipun para master alam Taoisme di alam semesta 5 dimensi lebih sedikit daripada Dark Abyss, tapi saat ini, kepercayaan diri alam semesta 5 dimensi sangat besar. Hanya dalam aspek kepercayaan diri saja, alam semesta 5 dimensi sudah langsung mengalahkan Dark Abyss. Mileye bahkan langsung membunuh Lianzun. Jangankan orang lain, bahkan kepercayaan diri Mizun pun jauh meningkat. Peramal tidak memilih untuk terus bertarung, melainkan membawa semua orang mundur ke pintu hitam di belakangnya. Saat Peramal dan yang lainnya hendak mundur melalui pintu hitam itu, 10 aura kekuatan yang kuat tiba-tiba muncul di depan pintu hitam tersebut. Yang berada di paling depan adalah Suke. Sebenarnya, saat datang dari dunia kegelapan ke alam semesta 5 dimensi, dia sudah membawa orang-orang dan selalu berada di dalam tempat yang tersembunyi, bersiap untuk menyerang kapan saja. Suze sudah memberikan perintah tegas, Mileye tidak boleh terluka, tapi yang tak disangka olehnya adalah Mileye bahkan langsung membunuh Lianzun. Sebenarnya pada saat itu dirinya pun tercengang. Apakah Tuan Muda Ye ini meminum obat? Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Dan saat terkejut, dia melihat Peramal dan yang lainnya hendak mundur. Saat itu dia tidak berdiam diri lagi, dia dengan tegas memilih untuk menyerang. Kalau mereka bisa mengalahkan Peramal dan yang lainnya di sini, itu akan menjadi sesuatu hal yang sangat bagus bagi Dewa Kuno. Melihat Suke dan yang lainnya muncul, raut wajah Peramal berubah seketika. "Dewa Kuno, kalian." Dia tak menyangka Dewa Kuno akan menambahkan kesulitan mereka di saat seperti ini. Suke tidak memedulikan Peramal, dia langsung membawa 9 orang di belakangnya dan bergegas maju. Saat melihat Suke dan yang lainnya muncul, Mileye juga terkejut. Dia mengenal Suke, tapi dia tidak mengenal orang-orang di belakangnya. Itu bukan poin utamanya. Poin utamanya adalah kenapa mereka datang untuk membantunya. Apakah daya tariknya begitu kuat? Di sisi lain,
Jesli dan orang tua di sampingnya diam-diam melihat Mileye dan yang lainnya menyerang para Master Dark Abyss. Sebenarnya, kedua orang itu juga sangat terkejut sekarang. Mileye baru saja membunuh seorang Master Alam Taoisme. Itu adalah pembunuhan instan. Meskipun menggunakan benda luar, itu juga sudah benar-benar mengerikan. Jesli berkata dengan lembut, kita sudah meremehkannya. Pria tua diam. Benar-benar sudah meremehkannya. Jesli melihat ke Suke dan yang lainnya, orang-orang ini seharusnya orang dari Dewa Kuno. Sepertinya, Dewa Kuno memilih untuk berdiri di sisi Mileye. Pria tua itu berkata, Dewa Kuno dan Dark Abyss adalah musuh bebuyutan, tidak heran mereka membantu Mileye. Jesli melihat ke kejauhan, dia tidak berkata apa-apa. Pria tua itu menghela napas pelan. Mileye ini benar-benar pandai berakting. Ketika mereka berdua pergi menemui Mileye sebelumnya, Mileye terus-menerus menunjukkan kelemahannya. Terlalu licik. Di sisi lain, ada Dewa Kegelapan dan yang lainnya. Dan sekarang, ekspresi Dewa Kegelapan dan yang lainnya sangat serius. Harus diakui bahwa mereka juga sangat terkejut melihat Mileye membunuh Lianzun dalam sekejap. Itu adalah Master Puncak Alam Taoisme. Dibunuh begitu saja dalam sekejap mata. Saat ini, Dewa Kegelapan tiba-tiba berkata, itu berkat segel Dao, harta terbesar Daoting, milik nenek moyang Daoting. Barang ini tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan pemiliknya, tapi juga dapat menekan tingkatan alam lawan. Setelah mengatakan itu, ia berhenti sejenak, lalu berkata lagi, tapi meskipun begitu, itu juga terlalu berlebihan. Lena Chi melihat ke arah Mileye yang jauh, sepertinya kita semua tidak benar-benar memahaminya. Dewa Kegelapan tersenyum, dia memang selalu memberi kita kejutan. Lohu tiba-tiba bertanya, apakah kita harus membantunya sekarang? Dewa Kegelapan menggelengkan kepala, membantu sekarang tidak ada artinya. Lohu diam. Dia tentu saja mengerti maksud Dewa Kegelapan, kalau ingin membantu, harus membantu sebelumnya, sekarang tidak ada artinya lagi. Dewa Kegelapan melihat ke arah Mileye yang jauh, lalu berkata sambil tersenyum, dia juga tidak perlu kita bantu. Setelah itu, dia seolah teringat sesuatu, alisnya berkerut, pedangnya. Semua orang melihat ke arah Mileye yang jauh. Saat ini, pedang di tangan Mileye terus menelan jiwa para Master Dark Abyss. Dan saat ini, bersama dengan Lianzun yang sebelumnya, pedang penakluk jiwa sudah menyerap jiwa 4 Master Alam Taoisme. Master Alam Yudao lainnya, jumlahnya lebih tidak terhitung. Ekspresi Dewa Kegelapan menjadi sedikit serius, tingkatan alam pedang ini sepertinya sudah naik lagi. 1 jam kemudian, pertarungan berakhir. Peramal membawa beberapa Master Alam Taoisme melarikan diri, tapi yang lainnya, semuanya sudah dibunuh. Harus diketahui bahwa Dewa Kuno bersama dengan Daoting, ada hampir 13 Master Alam Taoisme. Tak jauh dari sana, Mileye menyimpan pedangnya. Dia berjalan ke Suke, lalu berkata sambil tersenyum, "Senior, kita bertemu lagi." Suke tersenyum tipis, "Tidak bertemu beberapa hari, kamu sudah bukan kamu yang dulu lagi." Sebenarnya, perasaannya juga cukup rumit. Saat dia bertemu Mileye waktu itu, dia masih memiliki kekuatan untuk membunuh Mileye, tapi sekarang, Mileye sudah memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Kecepatan peningkatannya benar-benar luar biasa. Mileye melirik orang-orang di belakang Suke, lalu bertanya, "Senior, apakah kalian dari Dewa Kuno?" Suke mengangguk, "Benar." Mileye menatap Suke, "Senior, kenapa mau membantuku?" Suke meragu sejenak, lalu berkata, "Kami dan Dark Abyss adalah musuh bebuyutan, musuh Dark Abyss adalah teman Dewa Kuno."
Mileye berkata, hanya begitu saja. Suke tertawa, jangan khawatir, Dewa Kuno tidak punya niat jahat terhadapmu. Mileye berkata sambil tersenyum, senior bercanda. Bagaimanapun, terima kasih atas bantuan dari senior dan yang lainnya, aku sangat berterima kasih. Suke berkata dengan serius, setelah Dark Abyss kali ini gagal, mereka pasti tidak akan berhenti. Dan ini adalah kekuatan yang sangat kuat, kamu harus berhati-hati. Setelah itu, dia berhenti sejenak, lalu berkata, selama beberapa waktu ini, 10 orang dari kami berada di alam semesta 5 dimensi untuk mencegah serangan tiba-tiba dari Dark Abyss. Mileye meragu sejenak, lalu berkata, kalian tinggal di alam semesta 5 dimensi untuk melindungiku. Suke bertanya balik, apakah ada masalah? Mileye menatap Suke, kenapa? Suke berpikir sejenak, lalu berkata, kami ingin menjadi temanmu. Ekspresi Mileye terlihat sedikit aneh, apakah daya tariknya benar-benar begitu besar? Saat ini, Suke tiba-tiba tersenyum masam dan berkata, anak muda, jujur saja, alasan kami datang ke alam semesta 5 dimensi adalah karena senior di belakangmu. Senior di belakang Mileye. Mileye terkejut, lalu berkata, Lydia. Suke sedikit terkejut, senior yang mengenakan gaun polos itu. Mileye mengangguk, ya, dia. Suke menatap Mileye, tidak tahu bagaimana hubunganmu dengannya. Mileye berkata, aku adalah kakaknya. Ekspresi Suke terlihat agak aneh, adiknya jauh lebih kuat daripada kakaknya. Meskipun Mileye juga kuat, tapi dia masih kalah jauh dengan wanita bergaun polos. Pada saat ini Mileye sedikit mendesah, Lydia. Sebenarnya, Mileye sangat ingin bertemu Lydia, tidak tahu kemana dia sekarang. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara pedang Tao dari samping. Mileye berbalik, pedang yang mengeluarkan suara itu adalah pedang penakluk jiwa. Setelah menyerap banyak jiwa, energi pedangnya sedang naik secara menggila. Melihat adegan ini, Mileye sangat senang. Pedang penakluk jiwa akan naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Seolah teringat sesuatu, Mileye langsung menyimpan pedang penakluk jiwa ke dalam menara penjara alam. Lebih baik naik tingkat di dalam menara. Lalu, Mileye juga mengumpulkan perlengkapan dari para Master Dark Abyss di tempat itu. Perlengkapan-perlengkapan ini adalah barang-barang kualitas super. Meskipun tidak sebaik barang-barang dari klan naga, tapi itu juga barang berkualitas super. Saat ini, Suke tiba-tiba berkata, aku pamit dulu. Dalam beberapa waktu ini, kamu harus lebih berhati-hati. Dark Abyss tidak mudah dihadapi, jangan meremehkan mereka. Mileye mengangguk, aku mengerti. Terima kasih bantuan senior. Suke berkata sambil tersenyum, kamu sudah terlalu sungkan. Mulai hari ini, Dewa Kuno dan alam semesta 5 dimensi adalah sekutu. Kemudian, ia sengaja melirik ke arah Jesli dan orang tua yang berada di kejuahan. Mileye sedikit mendesah, dia tentu saja tahu bahwa alasan Dewa Kuno menjadi begitu ramah kepadanya adalah karena Lydia. Tidak perlu dikatakan, Lydia pasti pernah pergi ke Dewa Kuno. Namun tidak tahu apakah Dewa Kuno pernah dipukul atau tidak. Mileye tahu, temperamen Lydia tidak terlalu baik. Suke tidak mengatakan apa-apa, dia berbalik dan pergi. Namun 10 master alam Taoisme yang dibawanya tetap tinggal di alam semesta 5 dimensi. Mileye melihat ke arah Mizun, senior Mizun, tolong bersihkan tempat ini. Mizun mengangguk, baiklah. Mileye pun berbalik dan pergi. Di lapangan, semua orang saling bertatapan, mereka tak menyangka bahwa semuanya akan berakhir seperti ini. Di sisi lain, Jesli berkata pelan, sepertinya,
Dewa kuno berteman dengan Mileye, bukan karena mereka adalah musuh dari Dark Abyss. Pria tua itu diam. Saat ini, dia menyadari bahwa situasi semakin rumit. Jesli tiba-tiba melihat ke bawah, Dark Abyss tidak akan berhenti. Kita lihat saja nanti. Kemudian dia berhenti sejenak, lalu berkata lagi, "Tetua, beritahu guruku untuk datang ke sini." Pria tua tertegun sejenak, lalu bertanya, "Kenapa?" Jesli melihat ke arah pria tua, "Kita berdua tidak bisa mengendalikan situasi ini." Pria tua. Di bawah, Mileye sudah sampai di jalan. Dia baru saja mendarat. Saphira tiba-tiba datang dan memeluk erat Mileye, seakan takut Mileye akan hilang. Mileye hendak mengatakan sesuatu, Saphira tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Mileye. Entah sejak kapan, air mata sudah mengucur di wajahnya. Mileye merasa kasihan padanya, dia bergegas berkata, "Jangan menangis. Siapa yang menindasmu?" Saphira menatap Mileye. Air matanya tak bisa dihentikan. "Apakah aku benar-benar tidak berguna? Aku tidak bisa membantumu." Saat Mileye hendak bicara, ruang hampa di sampingnya tiba-tiba terbuka, dan segera, sebuah bayangan ilusi muncul. Raut wajah Mileye berubah saat melihat ini, dia langsung menarik pedangnya dan menebas. Serangan pedang. Bas. Serangan tidak mengenai lawan. Mileye sangat terkejut, dia mengeluarkan segel Dao. Ketika hendak menyerang lagi, bayangan ilusi itu sudah mundur ratusan meter jauhnya. Pada saat ini, Saphira juga berada di sisinya. Di atas alamat Taoisme. Raut wajah Mileye berubah menjadi sangat mengerikan. Bayangan ilusi itu tiba-tiba menarik Saphira dan berkata, "Kalau ingin menyelamatkannya, datanglah ke dunia fana dengan 6 gulung kitab Taoisme. Datang sendiri. Kalau kamu tidak datang dalam 2 jam, dia akan lenyap." Setelah mengatakan itu, bayangan ilusi itu dan Saphira langsung menghilang. Suara lemah Saphira terdengar dari jauh, "Jangan datang." Mileye menggenggam pedangnya erat-erat, kekuatan pembunuhan dan energi jahat memancar dari tubuhnya. Bersambung.